Mirsa, Bali TV, pandemi COVID-19 dipercaya akan membawa dunia pada new normal. Tidak terkecuali Bali yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata, ada dua prinsip yang akan muncul, yakni digital tourism dan protokol kesehatan. New normal pada sektor pariwisata Bali sebetulnya bukan hal baru. Bagaimana new normal yang akan muncul akibat COVID-19 saat ini dan apa yang harus disiapkan kalangan pariwisata? Malam hari ini kita telah terhubung dengan Ketua Pansus Ranperda Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardana. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Baik, Bapak bisa dijelaskan kepada masyarakat Bali dan juga pemirsa Bali TV ini, Pak, apa yang dimaksud dengan new normal dan bagaimana prinsip ini diterapkan di sektor pariwisata? Baik, jadi new normal ini adalah suatu kebiasaan baru. Atau protokol yang baru yang muncul akibat adanya wabah ataupun suatu kejadian khusus di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang sudah pernah kita lalui adalah pada saat masa terorisme itu, meningkatnya terorisme, maka terjadi perubahan dalam hal kita menyikapi dan keamanan di bandara, misal dengan penuh. Nah, untuk yang di pariwisata, tentunya karena kemarin yang terjadi adalah wabah pandemi, tentunya maka terjadi perubahan terkait dengan bagaimana perilaku tourism yang akan datang. Jadi wisata yang akan datang ke Bali, wisatawan itu akan terjadi perubahan perilaku. Ada yang berperilaku ketakutan untuk melakukan pergerakan dari suatu negara ke negara lain ataupun suatu daerah ke daerah lain. Ada juga perilaku terkait adanya tentunya penyikapan dengan adanya virus ini, dengan social distancing, dengan tingkat kebersihan, keamanan terkait dengan virus ini. Nah, di sini muncullah dua prinsip yang kemungkinan akan terjadi, kemungkinan dan hampir pasti terjadi, yaitu yang namanya digital tourism dan peningkatan terkait dengan protokol kesehatan. Demikian. Nah, digital tourism ini kalau bisa saya jelaskan, ya ini muncul semisal adalah bagaimana mereka menikmati pengalaman experience mereka di suatu daerah hanya dengan melalui sistem daring. Artinya dengan dengan internet. Nah, ini tentunya kami di panitia khusus terkait dengan kepariwisataan ini wajib mulai untuk memperhitungkan dan melindungi pengampu daripada destinasi maupun pengampu dari adat dan budaya. Dan selanjutnya juga mengenai tentunya protokol kesehatan. Nah, ini tentu berlaku menurun sampai ke industri, baik dari hotel, restoran, semua wajib menerapkan kebersihan, disinfektan setiap hari ataupun setiap 2 jam harus membiarkan udara masuk dan sebagainya. Ada kebiasaan yang baru, Pak, ya? Kebiasaan yang baru dan wajib dilakukan. Apabila tidak, maka pariwisata kita yakinnya akan tidak bisa diterima lagi karena standarnya benar sekali. Nah, untuk Pak Agung, ini new normal untuk di Bali sendiri kan ini bukan hal yang asing. Bagaimana penerapan sebelumnya, Pak Agung? Jadi sebelumnya sebenarnya kalau kita katakan new normal ini kita sudah ada beberapa kali. Sebagai contoh misalnya suatu kegiatan adat yang di sharing ataupun secara bisnis berbayar, itu sudah ada. Juga kegiatan terkait dengan level sanitasi juga sudah dilakukan. Nah, cuman sekarang ini kan ada peningkatan pelaksanaan hal tersebut. Jadi karena adanya kue yang terbagi, kalau yang digital tourism ini ada kue yang terbagi yang tadinya presenting dia langsung ada di tempat untuk menikmati experience. Sekarang pasti akan berbagi kue itu.
Nah, kue yang ini yang harus kita jaga, gitu loh, agar tidak nantinya si pemilik dan si pengampu destinasi maupun adat budaya ini akhirnya tidak mendapatkan kompensasi daripada yang dimilikinya, kan gitu. Nah, sementara kalau yang di sanitasi ini tentu terjadinya peningkatan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan wajib untuk hal itu dilakukan. Iya. Nah, Pak Agung, ini sebagai kalangan pariwisata apa saja yang harus disiapkan untuk new normal ini sendiri, Pak? Kembali lagi tentunya kita membutuhkan suatu karena ini kebiasaan baru, tentu memerlukan SOP yang baru. Jadi industri pariwisata kita, kami berharap dengan adanya Perda yang segera akan, masih dalam perbaikan. Kami harapkan nanti industri pariwisata ini disiplin dalam melaksanakan apa yang menjadi aturan yang ditetapkan, sehingga mendapatkan kepercayaan kembali oleh dunia untuk hadir kembali di Bali tentunya. Untuk tantangannya sendiri, Pak, kira-kira apa saja yang akan dihadapi dalam terkait dengan new normal ini sendiri, Pak? Kalau tantangan tentunya kita memiliki kebiasaan yang sudah demikian panjang kita lakukan. Mungkin hampir selama hidup kita sudah melakukan kebiasaan tertentu. Dan itu pun sudah di-upgrading dengan suatu konsep-konsep industri hotelier lah. Jadi sudah di-upgrading sehingga menjadi hal-hal yang cukup baik pada waktu lalu. Namun sekarang kebiasaan baru ini menjadi belum cukup. Nah, di sini tentu merupakan suatu tantangan, gitu. Jadi ada suatu destinasi misalnya yang cukup jauh, misalnya yang di Nusa Penida misalnya, di tempat yang luar daerah, luar kota Denpasar, segala macam ini kan tentu juga merupakan suatu tantangan yang berat untuk menciptakan protokol kesehatan yang baru. Menjaga lingkungannya supaya selalu sehat, disinfektan ini membutuhkan biaya yang lebih, gitu lah. Nah, memang ini merupakan satu tantangan dan nantinya akan menjadi, mohon maaf, dengan prediksi ke depan ini tentunya akan menjadi seleksi alam juga. Jadi memang bagi yang ikut dalam rezim yang baru ini tentu mungkin berpeluang lebih selamat lah dibandingkan dengan yang akhirnya tetap yang kondisi normal yang lama. Saya kira begitu. Pak Agung, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait COVID-19? Harapan kami COVID-19 ini wajiblah kita mendisiplinkan diri, janganlah memandang enteng wabah ini. Mungkin kita terlena dengan sampaikan bahwa kita memiliki hal yang berbeda. Bali kenyataannya adalah yang memiliki korban terendah, tapi kan gitu, kembali lagi itu ada persentase, ada angka persentase yang disebutkan. Coba saja apabila seluruh orang Bali yang kena, maka persentase itu akan tinggi. Nah, bukan persentasenya tinggi, tapi jumlahnya akan tinggi, gitu loh, dari yang meninggal ataupun yang sakit. Nah, ini keberhasilan pemerintah, keberhasilan masyarakat saat ini mencegah penularan wabah ini patut diapresiasi dan tetap kewaspadaannya harus tetap dijaga. Itu yang saya kira ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Anak Agung Ngurah Adi Ardana. Beliau adalah Ketua Pansus Ranperda Setara dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di DPRD Bali. Dan ini terkait menyambut new normal sektor pariwisata pasca COVID-19 dalam Bali Post Talk malam hari ini. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Tinggal di rumah, tetaplah
menjaga semangat. Untuk apa berkeluh kesah, semua